Ayo para pemirsa, murid dan santri, dilanjut oleh guru dengan videonya sifat wajib Allah 20 ditutup dengan sampai volume ke-11. Video ini ditambahi dengan judul sifat wajib Allah kudrat atau kodrat atau kuasa. Cara merubah manusia bagaimana? Tatkala bagi para pemirsa sudah paham tentang kodrat atau kudrat dari sifat 20. Sebagai manusia terutama yang beragama Islam, terutama di Indonesia dan di Jawa, seakan-akan manusia dan sering memahami memang semua dikendalikan dari Tuhan yang ada di dalam jiwa manusia dengan kodrat dan karmanya. Lantas pertanyaannya, berapa manusia yang mampu merubahnya? Dan cara merubahnya bagaimana yang tepat? Karena merubah kodrat sesuatu hal tantangan yang sangat besar bagi manusia. Tantangan yang tersulit bagi bangsa manusia. Karena mengapa? Karena melawan kekuatan Tuhan kita sendiri. Tapi sedikit ada informasi dari para leluhur dan disampaikan melalui video ini agar para pemirsa, murid dan santri dari hal yang kurang baik, baik dari kesehatan atau nasib atau ekonomi yang kurang baik, dengan memahami video guru, semoga mampu merubah agar lebih baik dan lebih baik sampai kelak kita menjadikan betul-betul orang yang baik setelah di alam dunia. Para pemirsa, sebelum diulas oleh guru disampaikan ya. Kitab-kitab yang di dalam terutama Al-Quran, para pemirsa, sebenarnya itu kitab itu mudah ya disampaikan. Kitab Al-Quran itu mudah. Yang dimaksud mudah itu bagaimana toh guru? Kitab Al-Quran itu menerangkan apa-apa yang dilakukan manusia, apa-apa yang ada di dalam manusia. Meskipun tanpa Al-Quran manusia itu bisa baik, ya dipahami ya. Tanpa Al-Quran manusia itu bisa baik, manusia itu sudah mengerti dan banyak. Ada sedikit gara-gara ditulis kitab Al-Quran dengan leluhur dan orang-orang terdahulu, dan banyak permainan, dan banyak kepentingan sehingga dibelok-belokkan sehingga tidak jelas. Namun ada sedikit hal yang misteri yang tidak bisa digubah. Satu contoh dengan huruf-huruf rahasia. Itulah yang tidak bisa digubah dari orang-orang terdahulu. Satu contoh alif lam mim, alif lam ro, kaf ha ya ain shot. Di situ ada lagi yasin. Itu hal yang tidak bisa digubah, ya. Maka melalui video ini diajarkan agar betul-betul manfaat. Di dalam huruf-huruf Al-Quran, huruf yang tersembunyi para pemirsa, itu sandi-sandi yang diajarkan atau yang disimpan oleh leluhur ya. Hurufnya mungkin hanya 2, 3, 4, atau 5 huruf. Tapi keterangannya sampai begitu banyak. Sebenarnya itu tidak ada gunanya. Mungkin dari satu ayat itu mungkin hanya diterangkan 2 dan 3 ayat. Jadi tidak sebanyak itu. Agar disampaikan oleh guru melalui video ini, agar jangan terkecoh membaca begitu banyak sampai kau hafalkan, sehingga lupa kerja, lupa keluarga, lupa yang ada bahwa kehidupan Anda harus bahagia. Ini yang digarisbawahi. Para pemirsa, satu contoh dari video tadi ada simbol itu huruf Yasin. Inilah para pemirsa. Di dalam kitab itu disimpan oleh leluhur ya. Mengapa sih dengan orang-orang terdahulu, dengan leluhur kita tidak dibicarakan atau tidak boleh diucapkan atau tidak boleh disampaikan dengan face to face manusia antar manusia? Ilmu leluhur atau ilmu ketuhanan itu boleh dilakukan face to face. Itu setahun sekali pada bulan Selo leluhur kita dulu
Guru sekarang menyebutnya namanya bulan Ramadan. Jadi setahun sekali ilmu Islam itu boleh dijabarkan face to face, tidak seperti diceramahkan. Satu contoh dengan Yasin ini. Ini leluhur kalau mengajarkan setahun sekali baru diajarkan. Atas gimana guru? Diajarkan dulu biar tidak gagal paham. Artinya begini para pemirsa. Memahami Quran ya, atau mengajarkan Quran ini dipahamkan kembali untuk publik. Tidak seperti yang Anda gambarkan. Kalian mendengarkan ceramah pendakwa, itu gagal. Yang ceramah salah, yang mendengarkan salah. Karena pendakwa Islam itu harus mampu menguasai banyak hal bidang. Satu contoh pendakwa, itu harus banyak mengetahui tentang hukum-hukum, dan yang paling pokok, mengetahui yang disebut itu ruang dan waktu, disebutlah kalender. Tatkala pendakwa itu tidak paham dengan kalender, artinya semua kalian terkecoh, pendakwa sendiri dalam kesesatan. Kalau merujuk kepada kalender, sedangkan kalender Hijriah adalah palsu, lantas gimana guru? Maka pentingnya para pemirsa disampaikan melalui video ini. Dan ini nasihat untuk publik, untuk umat khususnya Islam ya. Islam itu boleh disampaikan tidak seperti diceramahkan di tempat yang umum seperti itu. Karena Islam bukan seperti itu. Tatkala kau dakwahkan di lapangan, di alun-alun seperti itu, Islam menjadi rusak, pendakwanya rusak, yang mengikuti rusak. Lebih rusak lagi pendakwanya wanita yang mendengarkan pria. Maka melalui video ini guru berpesan khususnya para pemirsa, kalau ada pendakwa wanita, pergi jangan didengarkan, ya. Mengapa guru kok seperti itu? Islam itu isinya semesta. Islam itu ilmu. Pembawa Islam nomor satu yang jelas gender jenisnya itu pria. Di antara pria, dia betul-betul pria, artinya satria. Di antara satria, penerus Islam, pengajar Islam, itu yang berkualitas. Satu contoh melalui video ini guru berpesan untuk umat Islam seluruh Indonesia. Seorang wanita mendakwahkan Islam, itu sudah salah dan menyalahi Islam. Dengan didakwahkan dengan orang Islam, Islam itu hancur dan rusak. Yang mendakwakan rusak, yang mengikuti lebih rusak. Mengapa guru? Karena Islam adalah sesuatu hal yang misteri, Islam adalah suatu semesta. Sedangkan seorang wanita itu kena uzur. Ini yang tidak dipahami para pemirsa. Sehebat apapun para pemirsa, tatkala seorang wanita mengajarkan nilai ketuhanan, apalagi mengajarkan Islam, sama juga menghancurkan Islam, sama juga menghancurkan dirinya dan menghancurkan jutaan manusia. Karena Islam tidak boleh disampaikan orang yang najis atau makhluk yang najis. Seorang wanita itu kena najis yang disebut kalian menstruasi atau udzur. Dengan demikian guru menyampaikan kepada para pemirsa, kalau ada pendakwa wanita pergi tinggalkan daripada Anda celaka. Pendakwanya pun celaka. Maka Islam rusak setelah banyak manusia pendakwa seperti itu. Kalian tidak memahami. Kok kira orang-orang seperti itu pendakwa wanita, kok kira itu manusia hanya bisa bicara. Tapi kalian tidak tahu. Tatkala kesucian itu dibungkus laki-laki aja, kalau tidak suci tidak boleh. Dipahamkan ya. Laki-laki saja syaratnya masih banyak untuk menyampaikan suatu keilmuan Islam. Karena itu terangkai dari banyak hal. Kalau pendakwa Islam hanya mampu beberapa kitab, hanya tafsir dan tafsir, celakalah pendengarnya. Terutama melalui video ini guru menekankan kembali. Syukur kalau di sini para pemirsa pendakwa wanita close, tutup. Sama saja Anda merusak Islam, Anda menghancurkan dirimu dan keluarga. Mengapa guru? Kembali lagi guru menyampaikan. Seorang wanita adalah kena najis. Tidak boleh. Meskipun seorang wanita itu yang melahirkan seorang manusia.
Tapi untuk menyampaikan kebenaran tentang Islam, itu tidak dibolehkan sejak Islam dirintis dan sampai kapanpun. Wanita boleh mengajarkan hanya sesama wanita, itu saja. Hanya mengajarkan khusus di bidang-bidang ilmu kewanitaan, dan itu pun tertutup, tidak boleh dipublikasikan. Semoga video ini betul-betul menjadi patokan dan menjadi standar bagi para pemirsa, khususnya murid dan santri. Kalau ada wanita berceramah surat dan ayat tentang Islam, close dan tutup. Lebih fatal lagi kalian seorang laki-laki mendengarkan ceramah orang wanita. Sama saja Anda menghancurkan hidupmu, menghancurkan keluargamu, menghancurkan ekonomimu, merusak tubuhmu. Itulah pentingnya. Para murid dan santri, kembali kepada substansi video ini. Semoga betul-betul manfaat para pemirsa. Ini buka sesuatu hal yang misteri, sebenarnya mudah para pemirsa, gara-gara ditulis di kitab Quran. Sehingga manusia terobsesi, tatkala dikira mengerti Quran, orang itu hebat. Tidak para pemirsa. Faktanya nanti kita ulas oleh guru ya. Ini yang di dalam kehidupan manusia, para pemirsa mengatakan ini yang menakdirkan saya. Ini takdir saya, ini kodrat saya. Lupa bahwa takdir Anda bentuknya adalah karma dan karakter Anda. Karma dan karakter disusun, dipecah menjadi 5 kasta, 5 derajat, 5 kecerdasan, dan 5 skill. Satu contoh, barangkali ada orang ini keadaan tidak baik, disebutlah miskin atau bodoh, atau susah, atau sakit. Untuk merubahnya dari bawah ke atas, dari yang atas lebih ke atas, dari yang buruk lebih baik, dari yang baik lebih baik, yang sudah lebih baik agar lebih mulia, itu kuncinya di Yasin ini para pemirsa. Lantas Yasin itu apa guru? Ini sulitnya bukan dimain para pemirsa ya. Satu contoh guru menerangkan ya. Ilmu tadi sudah diajarkan, ilmu adalah dari bahasa ngelmu. Angel yang durung ketemu, kalau sudah ketemu ialah, maka disebutlah Gusti Allah. Konsonannya menjadi ringan dan luas, ialah. Nah itu. Satu contoh para pemirsa, guru membuka dengan kata Yasin. Ini berstandar ya, ini harus penting ini. Sebelum dikupas Yasin ya, pahami dulu. Islam dari Jawa, sandi-sandinya di Jawa dan ilmu Islam milik leluhur Jawa, disusun sejak 67 Masehi. Karena sejarah peristiwa Carut dan Marut dibolak-balik dari penjajah dan penipu, sehingga umat rusak. Tatkala Yasin saya buka dengan bahasa Jawa, sehingga kalian sudah mampu menerima. Kalau para pemirsa tidak paham, kok kira Quran bahasa Arab, kalian tak akan pernah ketemu. Guru membuka Yasin di publik dilewatkan media, itu ada standarnya ya para pemirsa. Standarnya bagaimana? Membuka Quran ini harus ketemu dengan perancangnya ya. Selama ini 1400 tahun manusia kalian adalah tafsir. Kalian tidak tahu perancang Quran itu siapa. Maka guru memastikan guru membuka hal yang misteri. Karena guru ketemu dari perancangnya. Dan yang memiliki dari sistem dan simbol-simbol Islam. Artinya sudah tidak bisa digeser lagi. Tapi sedikit menerangkan, ini nanti bahasa Jawa ya. Sebelum diulas, bahasa di Jawa itu 3 yang harus pahami dulu para pemirsa. Ada bahasa Ngoko, ada bahasa Madya, ada bahasa Kromo Inggil. Jawa itu 3 bahasa. Bahasa Quran itu bahasa Kromo Inggil dan lebih atasnya sedikit. Sehingga tidak bisa diutarakan dan tidak bisa diucapkan dan tidak boleh disampaikan, ditulis di umum. Maka disimpanlah orang-orang terdahulu melalui simbol-simbol huruf-huruf di Quran. Dan itu dibuka setahun sekali. Itu membutuhkan berpuasa, membutuhkan tumpeng, syarat dan sarana yang begitu banyak.
Namun dengan keadaan dunia yang rusak, agama Islam sudah close ganti agama yang baru, peradaban baru, maka aku sampaikan melalui publik ini. Semoga betul-betul manfaat para pemirsa. Sedikit guru menerangkan ya, coba. Di Quran ada Yasin. Para pemirsa, 100% manusia di dalam kitab suci Al-Quran kalau membaca, mengucapkan kalimat ini kan dibaca Yasin. Sedangkan di situ sandangannya, di sini sa. Mengapa kok dibaca sin? Coba. Seharusnya yang benar itu Yasa atau Yasin, para pemirsa. Bagi para pemirsa yang tidak paham tentang huruf Quran, kalau di sini ini di atas ini namanya fatka, sin fatka, bunyinya ini sa. Tapi mengapa bunyinya kok Yasin ini loh? Bagaimana? Ayo coba para pemirsa paham atau enggak? Di dalam kitab tentang huruf disebutlah huruf mutasyabihat, huruf misteri. Nah, mutasyabihat itu misteri. Ya karena itu sulitnya, karena itu bahasa kromo inggil. Coba ya para pemirsa. Saya yang di luaran sana kalian kalau baca Yasin, yang salah ini saya atau Anda seluruh Indonesia salah semua. Ini Yasin atau Yasa? Buka Quranmu. Lah kalau Yasa gimana? Ini lah, diterangkan ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dua saja sudah cukup. Wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang hak. Ya dipahamkan. Yasin demi Quran yang hak. Quran yang hak adalah Yasin, bukan seterusnya, bukan 30 juz. Para pemirsa paham ya? Yasin wal Qur'anil Hakim. Quran yang hak adalah Yasin. Ini simbol bacaannya. Sebenarnya apa sih Yasin ini? Tatkala dibaca Yasin, ini tidak diberi sandangan, ini tidak ketemu para pemirsa. Sandangan huruf ini mewakili yang membaca. Saya buka passwordnya Quran yang belum terkupas 1400 tahun. Maksudnya kitab Yasin wal Qur'anil Hakim dan seterusnya itu mengoperasionalkan yang membaca. Jadi umat Islam atau pelaku yang membaca itu diwakili huruf alif. Maka kalau ini di depannya ya, ini tidak ada alif, ini tidak ketemu. Sama juga dengan Asmaul Husna. Ditulis dengan orang-orang terdahulu 99 nama. Mengapa kurang satu? Yang satu itu yang membaca, maka genap 100. Sudah terjawab semua. Yasin. Semoga manfaat ya. Sekarang di depan Yasin ini bahasa Jawa. Alif fathah a baca. A Yasin. Alif kasro i Yasin. Alif doma u Yasin. Kira-kira mana yang masuk? Yang ada objeknya mana? Yang ada objeknya mana para pemirsa? Yasin, manusia yang membaca diwakilkan huruf alif. Alif fathah a Yasin. Alif kasro i Yasin. Alif doma u Yasin. Yasin itu tersimpan sesuatu bahasa. Diberi pertanyaan. Garam sekarang. Karena itu bahasa Jawa sangat lama. Uyah itu asin. Gila enggak? Hal yang sepele seperti ini disimpan di dalam Quran. Coba para pemirsa.
1400 tahun. (1400 tahun menerangkan garam. Karena itu bahasa Jawa kuno, makanya uya. Apa maknanya para pemirsa? Manusia bisa mendeteksi dengan indera yang disebut bisa membedakan manis dan asin itu apa? Ornamen alat-alat manusia, indera manusia. Yang mampu meraba, menerangkan ini manis, ini pedas, ini asin. Apa para pemirsa? Assalamualaikum rasa para pemirsa. Coba dipahami ya, semoga betul-betul manfaat. Uyasin ini masih masuk lebih dalam. Jadi barangnya, keadaannya di dalam tubuh manusia, indranya. Sebagai deteksi untuk mengatakan pedas, asin, ya, gurih, pahit. Sudah tahu ya? Ini loh para pemirsa di sini. Jadi semua global ini diwakili itu hanya itu para pemirsa. Artinya bagi siapapun manusia, kalau kalian mampu mengolah apa yang ada di dalam diri manusia yang terdalam, ini loh kalian yang susah akan lebih baik daripada kesusahan Anda. Anda yang bodoh akan lebih pandai daripada kebodohan Anda. Anda yang sakit akan lebih sembuh daripada sakit Anda. Kalau mampu mengolah alif doma'u, ya fatkaya, sin fatkasa. Maka di dalam kalam yang berbicara tadi sudah diulas dari video yang lain. Carilah yang tidak berkata banyak, cari clue-nya di dalam jiwamu. Berasa apa? Masuk di situ, mohonkan apa yang Anda inginkan. Maka orang-orang terdahulu sampai sekarang, mengapa sih orang-orang spiritual kalau menolong orang-orang, menolong makhluk lain, alat pertama dulu sampai sekarang memakai garam. Karena itulah sandi-sandi disimpan di situ. Dengan demikian artinya para pemirsa kalau paham seperti ini, Anda sering meditatif, artinya dengan demikian kalian mampu dan harus bisa mengoperasionalkan yang disebut garam. Di antara jenis garam ada garam yang akurat adalah garam kasar atau grosok. Lakukan sesuatu untuk duduk, untuk apapun. Mungkin kalian untuk sebagai alat ekonomi, memperkuat perdagangan, atau sebagai alat proteksi dari hal-hal yang tidak benar. Itu sangat tepat. Artinya Anda tanpa ke ulama, tanpa kiai, tanpa ke dukun, tanpa ke paranormal. Kalian harus mampu para pemirsa. Dididik dengan mudah, dengan guru, dengan cara seperti ini. Praktekkan semoga membawa manfaat kepada siapapun di luar sana. Lantas bagaimana guru kalau faktanya seperti ini? Maka sudah diterangkan bahwa Quran itu menerangkan semua yang dilakukan manusia, bukan misteri. Karena disimpan di hal-hal seperti itu, dikira manusia kalau mengerti huruf-huruf mutasabihat, kok kira itu wali, kok kira itu ulama. Tidak para pemirsa. Maka melalui video ini semua kitab sudah diterangkan guru. Ayat, surat, penipuan semua terkikis dengan perlahan. Semoga betul-betul video ini membawa manfaat kepada pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.